Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Fiza dengan NIM 20234052 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Jadi, video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Katalogisasi Deskriptif. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah materi ke-8 mengenai konsep katalogisasi. Mari kita simak. Baiklah, di materi kali ini saya akan menjabarkan 6 sub materi meliputi antara lain yang pertama adalah pengertian dari katalog, yang kedua sejarah pengatalogan, yang ketiga fungsi dari katalog, yang keempat kenapa pengatalogan itu penting bagi sebuah perpustakaan, yang kelima, bagian-bagian dari katalog, dan yang terakhir atau yang keenam adalah 8 daerah deskripsi katalog. Masuk pada materi yang pertama adalah pengertian dari katalog. Apa sih katalog itu? Jadi, katalog berasal dari bahasa Indonesia, berasal dari kata katalog dalam bahasa Belanda, dan catalog dalam bahasa Inggris. Istilah katalog itu sendiri berasal dari frasa Yunani, yaitu kata logos, kata yang bermakna sarana atau menurut, sedangkan logos memiliki berbagai arti seperti kata, susunan, alasan, dan nalar. Jadi, katalog dari segi kata bermakna sebuah karya dengan isinya yang disusun menurut cara yang masuk akal, menurut sebuah simpanan rencana, atau hanya berdasarkan kata demi kata. Katalog berarti daftar berbagai jenis koleksi perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Yang kedua, suatu daftar yang sistematis dari buku dan bahan-bahan lain dalam suatu perpustakaan dengan informasi deskriptif mengenai pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, bentuk fisik, subjek, ciri khas bahan dan tempatnya. Yang ketiga, katalog perpustakaan adalah daftar buku atau koleksi pustaka dalam suatu perpustakaan atau dalam suatu koleksi. Yang keempat, katalog perpustakaan merupakan suatu rekaman atau daftar bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun menurut aturan dan sistem tertentu. Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa katalog merupakan daftar dari koleksi perpustakaan atau beberapa perpustakaan yang disusun secara sistematis sehingga memungkinkan pengguna perpustakaan dapat mengetahui dengan mudah koleksi apa yang dimiliki oleh perpustakaan dan di mana koleksi tersebut dapat ditemukan. Yang kedua, penjelasan mengenai sejarah pengatalogan. Pada permulaan abad ke-20, peraturan pengatalogan dibuat oleh Library of Congress Amerika Serikat yang menerbitkan Rules of Printed Cards dan Rules for Descripting Cataloging in the Library Congress. American Library Association bekerja sama dengan Library Association Inggris membentuk katalog kode Revision Commit sebagai usaha bersama menyusun peraturan katalog. Pada tahun 1961, di Paris diadakan International Conference on Cataloging Principle, dikenal dengan Paris Principle. Pertemuan ini merupakan langkah penting ke arah standarisasi data bibliografis internasional sebagai tindak lanjut ke arah penyeragaman peraturan pengatalogan. Pada tahun 1967, terbit sebuah peraturan pengatalogan Anglo-American Cataloging Rules yang dikenal dengan sebutan AACR1. Prinsip umum peraturan tersebut didasarkan atas Statement of Principle yang disetujui oleh 53 negara pada International Conference on Cataloging Principle di Paris tahun 1961. Pada tahun 1988, terbitlah Anglo-American Cataloging Rules edisi 2 yang merupakan revisi dari AACR1 sebagai hasil kerjasama antara American Library Association, Library Association Inggris, Library of Congress, dan Canadian Library Association. Pada tahun 2002, terbit revisi AACR2 dan tahun 2005 terbit update AACR2.
Perubahan yang mendasar pada terbitan revisi AACR Update 2005 yaitu berkaitan dengan peraturan untuk jenis bahan perpustakaan sumber elektronik dan sumber daya berkesinambungan, seperti majalah, jurnal, dan sebagainya. Seiring dengan terbitnya AACR2 Update 2005, pada bulan April 2005, Joint Steering Committee membuat gagasan revisi AACR2 dengan pendekatan yang baru dengan nama Resource Description and Access atau yang dikenal dengan RDA. Resource Description and Access pada tahun 2010 mulai diimplementasikan pada perpustakaan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi dari katalog. Jadi, yang pertama dari fungsi katalog adalah memungkinkan seseorang menemukan sebuah buku yang diketahui pengarang, judulnya, ataupun subjeknya. Yang kedua, menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan dan pengarang tertentu berdasarkan subjek tertentu atau dalam jenis literatur tertentu. Yang ketiga, membantu dalam pemilihan buku berdasarkan edisinya atau berdasarkan karakternya. Dan yang keempat, berfungsi sebagai sarana yang sangat diperlukan oleh staf perpustakaan di bagian pengadaan pengatalogan, kontrol inventarisasi, dan pekerjaan-pekerjaan referensi. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah alasan mengapa pengatalogan itu penting bagi sebuah perpustakaan. Sebagai sarana temu balik informasi, katalog perpustakaan memainkan peran penting dalam mengakses seluruh bahan pustaka yang ada di sebuah perpustakaan. Keberadaannya semakin diperlukan ketika koleksi suatu perpustakaan semakin bertambah dan berkembang. Hal ini terjadi karena pengguna akan mengalami kesulitan dalam menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan di jajaran rak-rak perpustakaan apabila katalog perpustakaannya tidak tersedia. Sedangkan, kalau koleksi perpustakaan sedikit dan terbatas, maka katalog tidak terlalu dibutuhkan karena pengguna mampu mengingat pengarang, judul, subjek, bahkan karakteristik fisik bahan pustaka tersebut serta letaknya dalam rak-rak perpustakaan. Sebenarnya ada dua alasan utama mengapa pengatalogan itu penting menurut Tyler. Perpustakaan yang memiliki koleksi yang besar harus mempunyai katalog perpustakaan, yaitu untuk temu kembali dan inventarisasi. Melalui katalog tersebut, pengguna dapat melakukan akses ke koleksi suatu perpustakaan. Dengan kata lain, perpustakaan menginformasikan keadaan sumber daya koleksi yang dimiliki kepada pengguna melalui katalognya. Dalam perjalanan sejarah, katalog perpustakaan telah mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku pencari informasi para penggunanya. Perubahan tersebut terjadi dari katalog yang pada awalnya berbentuk buku, kartu, hingga OPAC, Online Public Access Catalog. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya katalog perpustakaan dari waktu ke waktu terus menyesuaikan diri dengan setiap perkembangan yang terjadi terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di samping itu, setiap perubahan atau inovasi yang terjadi pada katalog perpustakaan juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menggunakannya untuk menelusuri bahan pustaka yang dibutuhkan di perpustakaan. Selanjutnya, submateri yang kelima adalah bagian-bagian katalog. Sebagai alat komunikasi, katalog memuat keterangan-keterangan atau data bibliografis suatu bahan pustaka, baik tentang fisik maupun isi bahan pustaka tersebut, seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Baiklah,
Penjelasan submateri yang keenam atau yang terakhir adalah mengenai 8 daerah deskripsi katalog. Meliputi pertama, daerah judul dan kepengarangan, 2. daerah seri, 3. daerah edisi, 4. daerah deskripsi fisik, 5. daerah impresium, 6. daerah catatan, 7. daerah ISBN, dan yang ke-8 daerah jejakan. Yang pertama adalah daerah judul dan kepengarangan. Judul utama yaitu judul yang pertama kali ditulis pada halaman judul, dan kepengarangan ditulis pada deskripsi bibliografis setelah judul. Antara judul dengan pernyataan kepengarangan dipisahkan dengan tanda baca garis miring. Yang kedua adalah daerah seri. Keterangan seri dicantumkan pada deskripsi bibliografis setelah ukuran tinggi buku pada bidang kolasi. Yang ketiga, daerah edisi. Keterangan edisi dicantumkan pada deskripsi bibliografis selama dalam buku tersebut tercantum keterangan edisinya. Jika tidak tercantum, maka tidak perlu dicantumkan. Yang keempat adalah daerah deskripsi fisik. Deskripsi fisik yang mencakup data fisik buku yang meliputi keterangan jumlah halaman, keterangan ilustrasi, dan ukuran tinggi buku. Yang kelima adalah daerah impresium. Bidang ini disebut juga keterangan penerbitan yang meliputi kota atau tempat penerbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Yang keenam, daerah catatan. Daerah catatan ini diisi dengan hal-hal yang dipandang sangat penting. Yang ketujuh, daerah ISBN. Standar internasional nomor buku ditulis di bawah daerah catatan. Jika suatu buku memiliki ISBN, maka ISBN tersebut harus dicantumkan pada deskripsi bibliografis. Dan yang terakhir adalah daerah jajakan. Jajakan merupakan keterangan tentang tambahan pengarang kedua atau ketiga, judul, dan subjek. Jajakan subjek diberi nomor urut dengan angka biasa. Penulisan subjek menggunakan huruf kapital. Dan jajakan pengarang kedua atau ketiga diberi nomor urut Romawi setelah Romawi judul, penulis dibalik seperti menuliskan pengarang pada tajuk. Baiklah, penjelasan saya mengenai konsep katalogisasi cukup sampai di sini. Maaf jika dalam menjelaskan masih banyak terdapat kata-kata saya yang kurang jelas, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.